Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan salah satu video dari AIFA Privat, bimbingan belajar tingkat SD, SMP, SMA, dan penerimaan P3K atau CPNS dan sekolah kedinasan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika terkait dengan diagram benda bebas atau biasa kita sebut juga dengan free body diagram. Namun sebelum lanjut kepada materinya, teman-teman dipersilakan untuk melakukan tombol klik subscribe dan tombol lonceng untuk memastikan Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi yang inti, saya akan menjelaskan beberapa materi terlebih dahulu yang saya anggap penting untuk dipahami untuk menguasai materi tentang free body diagram ini. Nah, yang pertama adalah terkait dengan hukum pertama Newton. Ya, jadi pertama adalah hukum pertama Newton. Ya, hukum pertama Newton ini berbicara terkait dengan gerak dengan percepatan sama dengan 0. Ya, nah itu hanya bisa terjadi jika terpenuhi sigma f itu sama dengan 0. Sigma f sama dengan 0 itu kemungkinannya adalah benda itu sedang diam atau benda itu sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan artinya adalah percepatannya sama dengan 0. Ya. Nah, konsep yang kedua adalah terkait dengan identitas trigonometri yang paling sederhana, yaitu pendefinisian sin, cos, dan tangen. Nah, misalkan saya punya sebuah segitiga siku-siku, ya, yang salah satu sudutnya kita sebut saja alfa, kemudian sisi-sisinya kita beri simbol A, B, dan C, maka kita bisa mendefinisikan nilai sinus alfa itu sama dengan sin demi depan per miring, ya. Jadi saya tulis depannya itu adalah sisi di depan sudut yang kita tinjau, berarti B, sisi miringnya adalah C, ya. Kemudian kalau cos alfa itu sama dengan samping per miring, sampingnya adalah A, miringnya adalah C, berarti A per C, ya. Yang terakhir adalah tangen alfa itu sama dengan B per A, itu seperti itu. Nah, perlu saya jelaskan kenapa kita membahas terkait hukum Newton, karena ketika kita bicara terkait dengan benda bebas, kita menganggap bahwa benda itu berada dalam keadaan diam, ya, atau memenuhi yang ini, ya. Kemudian mengapa kita bicara identitas trigonometri? Itu karena terkadang gaya-gaya itu perlu diproyeksikan ke sumbu X dan Y. Nah, itu akan memerlukan identitas sin, cos, dan tangen. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu kasus, ya. Ada benda digantung dengan sebuah tali. Ini benda yang warna balok merah ini, misalkan beratnya W dengan tali. Tali-tali ini misalkan ini ada tali, ya. Ini karena tegang maka menghasilkan gaya tegangan tali gitu, ya. Ini kita sebut tegangan tali yang sini T1, tegangan talinya. Kemudian yang di sini tegangan talinya kita sebut dengan T2. Yang di sini ada tegangan tali juga. Ini kita sebut saja T3. Nah, di sini juga ada tegangan tali T3. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, apa yang harus kita lakukan adalah kita membawa masing-masing gaya ini ke dua sumbu, ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sehingga ini mengharuskan kita melakukan proyeksi, ya. Saya coba gambarkan dulu, ya, sumbu X dan Y-nya untuk membantu kita. Misalkan ini adalah sumbu Y, kemudian yang ini adalah sumbu X, ya. Nah, yang pertama kita proyeksikan dulu ke sini. Kalau ini kita proyeksikan, kita sebutnya T1X. Artinya komponen gaya tegangan tali T1 di sumbu X. Kalau kita proyeksikan ke sini, ini sumbu Y, ya. Nah, ini menghasilkan, ini saya kasih saja, ini T1 Y. Ini kita proyeksikan ke sini. Kalau T2 kita proyeksikan menjadi T2X. Kalau ini proyeksikan ke sini menjadi T2Y. Seperti itu, ya. Kemudian ini sudutnya alfa sama dengan yang di atas, ya. Karena ini sudut-sudutnya berseberangan, yang ini sudutnya adalah
theta. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan T1X, T2X, T2Y dan T1Y. Nah, untuk selanjutnya, nah ini adalah ilustrasi untuk gambar yang tadi nih, yang lebih cantik gambarnya ya. Nah, sekarang untuk menentukan T1X, kita lihat T1X ada di mana? T1X ada di segitiga yang memuat besaran sudut alfa. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Ini alfa di sini. Ini saya bicara terkait yang ini ya, yang ini nih, ya. Nah, sesuai gambar itu ini adalah T1X, ini T1 dan ini adalah T1Y, gitu. Ya. Dengan cara itu kita bisa menentukan T1X itu adalah T1 kosinus alfa, T1Y itu adalah T1 sinus alfa. Ya, kalau ini kurang dipahami bisa melihat di slide sebelumnya ya, terkait dengan pengantar materi tadi. Selanjutnya, kalau kita ingin melihat T2, maka kita bisa menentukan, saya hapus dulu ya. Nah, untuk T2 kita bisa mengecek ke gambar yang ada tetanya gitu ya. Misalkan ini ya. Dari gambar itu ini kan kita peroleh ini theta ya. Ini T2X. Kemudian ini T2. Tentu saja ini adalah T2Y. Kita bisa lihat T2X itu sama dengan T2 kosinus theta. Kemudian T2Y itu adalah T2 sinus theta. Ya, sekali lagi kalau kurang paham bisa mengecek di slide sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui persamaan diagram benda bebasnya, kita meninjau ke hukum pertama Newton tadi ya, sigma F sama dengan 0. Ini bisa kita tinjau di sumbu X, bisa juga ke sumbu Y. Kita tinggal melihat saja. Kalau untuk sumbu X ya, kita melihat di sumbu X ini itu hanya ada dua gaya. Yang pertama adalah T2X ya, ini nilainya positif. Kenapa positif? Karena dia ke arah sumbu positif X ya. Kalau ini nilainya negatif karena ke kiri sumbu X ya. Maka kita tuliskan jumlah gaya di sumbu X karena dia diam sama dengan 0, berarti boleh kita tulis T2X kurang T1X itu sama dengan 0. Atau boleh kita tulis T2X nya berapa? T2X itu yang ini nih, T2 kosinus theta ya, dikurang T1X itu yang ini T1 ya, T1 kosinus alfa sama dengan 0 gitu ya. Kemudian karena ini sama dengan 0, berarti bisa kita tahu T2 kosinus theta artinya sama dengan T1 kosinus alfa ya. Ini selesai untuk yang sumbu X gitu. Kalau untuk yang sumbu Y, untuk sumbu Y sendiri ya, untuk gambar ini itu ada dua gaya. Sudah ada tiga gaya, T1Y, T2Y dan T3 gitu ya. Langsung saja, ini T1Y tambah ya, sama-sama positif ini, T2Y kurang T3 sama dengan 0. Berarti bisa saya tulis ini, T1Y itu apa? T1 sinus alfa ya, tambah T2Y itu apa? T2 sinus theta kurang T3, berarti sama kurang T3 karena sama dengan 0, berarti sama dengan T3 juga ini. Nah gitu, itu kita selesai untuk yang satu sistem ini. Saya tulis saja sebagai persamaan kedua gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk yang bebannya sendiri. Kalau ini bebannya mudah saja karena ini langsung ada dua gaya
T3 dan W. Berarti T3 dikurangi dengan W sama dengan 0 ya. Berarti T3 sama dengan W. Seperti itu ya. Persamaan yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Ini untuk hanya diagram benda bebasnya. Untuk menghitung berapa besarnya ya mudah saja, karena biasanya kalau kita sudah mengetahui nilai W ya, misalkan masanya ini misalkan 5 kg ya, maka T3 itu sama dengan M kali G, sama dengan kalau kita ambil G nya 10, maka 5 kali 10 berarti 50 Newton dan seterusnya. Itu bisa diurut ke belakang untuk menyelesaikan berapa T1 dan berapa T2 hanya jika sudut-sudut alfa dan tetanya kita ketahui. Baik, demikian video dari AFA Privat. Silakan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan untuk melakukan di komentar, memberikan komentar, dan jika ada materi-materi yang ingin Anda tanyakan atau ingin dibuatkan videonya, saya bisa melalui email atau kolom komentar di video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.